Haleluya. Shalom buat kita semua. Shalom buat umat Tuhan yang di rumah. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita buka kitab Ester pasalnya yang kelima. Kita baca bersama-sama Ester pasalnya yang kelima ayat 9 sampai 14. Pada hari itu keluarlah Haman dengan riang hati dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia. Maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya. Lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula, tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Zeres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Firman Tuhan hari ini saya beri tema senjata makan tua. Apa yang baru kita baca ini, dan ini jarang dikotbahkan tentang seorang nama Haman, tapi hari ini nama ini akan kita sebut. Haman ini tidak tahu entah kenapa tidak dituliskan karirnya atau kelebihannya atau prestasinya apa, tetapi Alkitab mencatat Haman ini dipercayakan raja menjadi orang nomor 2 di istana Ahasiweros. Padahal kerajaan Ahasiweros ini kerajaan yang sangat besar, membawahi 120 kerajaan mulai dari India sampai Ethiopia, itu kata Alkitab. Jadi kebesarannya si Haman ini begitu luar biasa. Maka tadi kita baca dia menceritakan kepada teman-temannya kekayaannya, pangkatnya, kedudukannya, hartanya, anak-anaknya yang banyak. Tetapi dia bilang, tapi ada satu yang kurang, ada satu yang mengurangi kebahagiaanku, yaitu apa? Kalau kulihat si Mordekai, si Yahudi itu di pintu gerbang tidak sujud menyembah. Karena pada waktu itu, saudaraku, ada keluar peraturan bahwa orang kalau melihat Haman lewat, orang itu harus bersujud. Itu ada di pasal 3. Mereka harus sujud menyembah kepada Haman dan tentu kepada raja kalau raja lewat. Tapi karena Haman ini orang kepercayaan raja, dia pun kalau lewat orang harus bersujud kepadanya. Entah kenapa tidak dituliskan alasannya. Si Mordekai ini tidak pernah mau sujud menyembah.
dan sudah ditegur, dinasehati oleh orang-orang di sekitarnya, oleh teman-temannya, oleh para penjaga dan pengawal istana, dia tidak pernah mau menyembah. Si Mordekai ini sering nongkrong-nongkrong di pintu gerbang istana pada waktu itu. Karena kesalnya si Haman, kurangnya kebahagiaan, kurang sempurnanya kebahagiaan si Haman karena Mordekai tidak sujud menyembah, dia berpikir terlalu kecillah bagiku. Aku seorang top begini, terlalu kecillah bagiku kalau hanya membunuh Mordekai saja, si gembel-gembel yang duduk di depan istana kerajaan. Saya akan buat konspirasi, saya akan buat siasat, saya mau menghabiskan semua orang Yahudi yang ada di istana, yang ada di benteng Susan, yang ada di seluruh kerajaan, di bawah 120 kerajaan, saya akan habiskan semuanya. Dan dalam pasal yang ketiga itu ditulis. Makanya dari apa yang kita pelajari hari ini, dari topik tema yang saya angkat ini, poin yang pertama yang perlu kita pelajari hari ini, apa yang ditabur itu yang dituai. Apa yang ditabur itu yang dituai. Si Haman membuat siasat, dia menjumpai raja, dia bilang, raja, ada sekelompok orang buangan di negeri kita ini. Mereka terserak-serak, adatnya pun beda kali sama kita, gak cocok sama kita. Dan mereka itu orang-orang pemberontak dan segala macam, mungkin begitu disebutkan. Sehingga dia minta surat supaya semua orang buangan ini akan ditumpas pada satu hari tertentu. Mereka akan dibinasakan. Dan Alkitab mencatat ayat 9, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Jadi saudara bisa bayangkan, dengan berbuat curang, dengan berbuat jahat seperti itu, kas raja bertambah 10.000 talenta. Raja bilang, udahlah, aturlah situ, suka mula situ, ini meteraikan dah. Si Haman menjadi sukacitanya penuh menurut dia pada waktu itu, karena setelah dia mengeluarkan surat itu dan dikirimkan kepada orang-orang yang cepat dengan kuda cepat ke 120 kerajaan dengan bahasa daerah masing-masing, saudara tahu apa yang terjadi? Gemparlah semua orang Yahudi. Orang Yahudi semua menjadi gempar ketakutan, karena surat itu di mana di situ ditulis sudah ditentukan satu hari bahwa semua orang Yahudi akan dihancurkan, akan dibasmi. Itu surat edaran yang dibuat oleh Haman dan dimeteraikan oleh raja. Ketakutanlah semua. Dan pada pasal yang keempat, begitu Mordekai mendengar surat itu, dia berduka cita, dia menangis tentunya, dia melaporkannya kepada Ester di benteng Susan. Karena Ester ini adalah ponakannya yang telah menjadi ratu pada waktu itu. Dia datang dengan pakaian berduka, sehingga Ester suruh sudah katakan kepada Mordekai, tidak bisa orang masuk ke sini dengan pakaian duka cita, nanti raja murka. Tetapi Mordekai dikasih pakaian, dia nggak mau. Katakan sama Ester supaya dia bela bangsanya, karena sudah ada titah yang dikeluarkan pada satu hari tertentu semua bangsa Yahudi akan dibasmi dari kolong langit di seluruh kerajaan Ahasuerus. Dan itu sangat menakutkan. Ester tidak tahu apa yang mau dibuat pada waktu itu, karena dia bilang tidak boleh ada satu orang pun menghadap raja tanpa diundang, karena itu peraturan pada waktu itu yang sudah dibuat. Tidak boleh satu orang pun datang menghadap raja kalau tidak diundang oleh raja. Kalau ada orang datang memaksa
raja. Kalau raja lagi mood, kalau raja lagi senang, kalau raja lagi suka, dia mengulurkan tongkatnya, maka orang itu akan hidup. Tapi kalau raja lagi gak mood, raja lagi stres, dia lagi pusing, dia lagi galau, maka hukuman mati yang akan ditimpakan kepada orang itu kalau datang menghadap raja tanpa diundang. Begitu ketatnya peraturan pada waktu itu, sebuah peraturan yang mustahil untuk bisa ditabrak. Kenapa? Karena peraturan itu tidak kompromi. Dan Esther bilang, sudah sebulan ini aku tidak pernah diundang raja. Mordekai bilang, kalau kau nggak tolong bangsamu, Tuhan akan kirimkan penolong dari tempat lain, tapi kau tidak akan dihormati, tidak akan mendapat apresiasi. Kenapa? Karena kau tidak mengupayakan yang baik kepada bangsamu. Itu kata Mordekai kepada Esther. Esther masih diam, tidak tahu buat apa. Besoknya dia datang lagi, Mordekai datang lagi, bantu bangsamu. Dia dengan pakaian berduka. Sehingga Esther tidak tahan lagi. Dia bilang begini, oke, besok saya akan menghadap raja. Semua berpuasa. Aku dan para biduanku, pembantuku akan berpuasa di benteng Susan. Besok aku akan menghadap raja. Jika sekiranya aku mati, biarlah aku mati. Tapi kalau sekiranya aku hidup, terserah Tuhan lah, kira-kira begitu. Itu filosofinya Esther pada waktu itu. Dan pagi-pagi Esther berdandan, dia puasa, dia datang menghadap raja. Begitu dia datang menghadap raja, raja moodnya lagi bagus, sehingga dia ulurkan tongkatnya. Dia bilang, Esther, Ratu Esther, apa maumu? Kalau raja sudah bilang begitu, sudah aman Pertiwi ini, sudah aman dunia ini. Karena raja kalau sudah bermurah hati, dia bilang, sampai setengah pun dari kerajaan ini kau minta akan kukasih. Esther bilang, tidak begitu Tuhan, tidak begitu raja. Jika raja berkenan, datanglah nanti malam ke pesta perjamuan yang saya buat, dan biarlah raja datang bersama dengan Haman. Apa yang tadi kita baca dalam pasal 5 itu yang membuat Haman begitu bangga sekali. Dia sangat bangga, kenapa? Karena ke pesta perjamuan ratu tidak ada orang lain pembesar yang diundang kecuali aku, kata Haman. Begitu hebatnya kekuasaanku di dunia ini. Itu mungkin menurut dia, tetapi dia nggak tahu bahwa Tuhan itu punya jalannya sendiri. Katakan amin. Tuhan itu punya caranya sendiri. Jadi makanya yang pertama, apa yang ditabur itu yang dituai. Saking kesalnya si Haman melihat Mordekai, Alkitab sudah bilang tadi ayat yang ke-14, dia sudah suruh orang mendirikan tiang 50 hasta di samping rumahnya. Dan tahu saudara, besok pagi dia akan meminta restu dari raja, dan Mordekai akan disulahkan di sana. Tahukah saudara, tidak mungkin raja menolak permintaan Haman hanya untuk membasmi satu orang, membasmi satu kerajaan, satu bangsa aja, bangsa Yahudi. Raja sudah memberikan cincin materai, terserah kau lah, lakukanlah. Saking percayanya raja sama Haman. Saya ulangi, apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Yang kedua, roda kehidupan itu berputar. Makanya kalau orang Batak bilang molo parngoluanon songon roda ni pada tido. Itu yang sering kita dengar filosofinya orang Batak. Pasalnya yang ke-6 ayat 1. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakanlah di hadapan raja. Ayat kedua dari Esther pasal 6. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan kepada Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Yang perlu kita
perhatikan hari ini, roda kehidupan itu berputar. Tahukah saudara siapa yang memutarnya? Yang memutar itu adalah Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau roda hidup kita berputar hari ini, kita sedang di bawah, jangan rendah diri, jangan stres, jangan takut, tetap percaya. Kalau roda hidup kita di atas, jangan belagu, jangan sombong seperti Haman, karena roda itu bisa berputar. Dia tidak tetap, dia bisa berputar. Saya mau katakan sama saudara, Tuhan punya banyak cara menolong orang-orang yang percaya. Tuhan punya banyak sekali cara menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi meskipun pandemi ini masih bertahan lama, urusannya lain. Tapi yang pasti orang yang percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti dipelihara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Yang penting pasahat ma sudena nahinon sohonmi. Kalau kau pikul sendiri, kau bisa mati cepat. Kau bisa mati ketakutan. Tapi kalau kau serahkan kepada Tuhan, aidangado gunana nampehon soana tangiangdo dalana asa taruli ho. Tuhan membuat raja malam itu tidak bisa tidur. Padahal tahu saudara, apapun dia bisa buat supaya dia tidur. Dia punya banyak selir, dia punya banyak pembantu, dia punya banyak minuman, termasuk anggur yang paling baik. Itu raja punya, karena Raja Ahasverus ini raja yang paling besar pada waktu itu. Dia membawahi 120 kerajaan. Ternyata pernah Mordekai berbuat baik, dan itu dilupakan. Dia pernah berbuat baik, menyampaikan sebuah berita kepada raja, dia sampaikan lewat Esther, dan Esther menyampaikan ke raja, dan itu ditulis dalam sebuah kitab tapi atas nama Mordekai. Ketika malam itu raja tidak bisa tidur, ambil dulu kitabnya, bacakan dulu. Entah apa gunanya, kan begitu. Entah apa gunanya, baca buku yang lain kan, cerita kayak undang pelawak supaya dia terhibur. Kenapa harus buka itu? Itulah yang perlu kita sadari, bahwa Tuhan tidak kehabisan cara untuk membela orang percaya. Haleluya. Cara Tuhan banyak sekali, yang itu tidak bisa diprediksi oleh akal kita. Bagaimana cara Tuhan? Orang Yahudi tidak pernah tahu bagaimana caranya mereka dibela. Yang mereka tahu, tangan Tuhan itu akan menolong pada waktunya. Bawa carana amal pendeta, tidak kuboto bawa carana, tapi Tuhan tahu caranya. Raja tidak bisa tidur, terus dibacakanlah. Ternyata ada nama Mordekai di situ. Ketika ada nama Mordekai, raja bertanya kepada para asistennya, penghormatan apa yang diberikan kepada Mordekai yang sudah menyelamatkan nyawa raja? Mereka bilang, tidak ada apa-apa raja. Ternyata itu sudah pagi itu. Jadi saudara bisa bayangkan entah berapa puluh kitab yang sudah dibacakan. Karena itu sudah pagi. Ketika dapat gilirannya Mordekai, itu sudah pagi. Dan begitu mereka bilang tidak ada apa-apa yang dipersembahkan kepada Mordekai. Di depan pintu itu sudah nongol si Haman. Si Haman sudah datang pagi-pagi sekali. Pagi-pagi sekali dia sudah datang. Kenapa? Karena saking semangatnya pengen membinasakan Mama Rehor si Mordekai ini. Saking cengkelnya lihat si Mordekai ini karena gak mau sujud menyembah dia. Pagi-pagi dia sudah semangat, mungkin dia sudah mandi, sudah pakai parfum, saking senangnya pengen jumpa raja, pengen melampiaskan dendamnya. Terus raja bilang begini, siapa yang jaga pintu itu? Haman. Tuhan, suruh dia masuk. Begitu masuk, raja tanya si Haman, Haman, kalau raja berkenan kepada seseorang,
apa yang harus dilakukan kepada orang itu. Kalau saudara baca nanti semua kitab Ester, pada waktu itu Haman berpikir, kepada siapa lagi itu mau dikasih kecuali kepadaku? Oh, padahal saya udah banyak kali dapat penghargaan, dan ini mau tambah lagi nih, mau tambah lagi. Berbunga-bunga hatinya. Dia pikir penghargaan itu mau dikasih buat dia lagi. Saking bangganya dia pada waktu itu dia menjadi orang yang paling dipercaya. Terus Haman bilang, kalau kepada siapa raja percaya dan memberikan penghormatan, maka orang itu akan dikenakan pakaian ungu, pakaian kebesaran raja, akan dikenakan kalung, dan setelah itu dia akan dinaikkan ke keledai atau kuda yang biasa dipakai oleh raja, dan dia akan diarak jalan dia apa itu, di keliling kota itu, keliling kota, apa namanya kalau di Siantar itu kira-kira lapangan Simarito lah, alun-alun di alun-alun kota, sambil berteriak, beginilah diperbuat oleh raja kepada siapa raja berkenan. Karena pakaian ungu itu pakaian kebesaran, ada kalung kerajaan, ada kuda kerajaan yang biasa dipakai raja. Terus ketika dikatakan Haman seperti itu, raja bilang begini, lakukan itu buat Mordekai, jangan satu kata pun kau langgar. Seperti disambar petir di pagi hari, bukan di siang hari, karena di pagi hari kan, di pagi hari. Perasaannya Haman pada waktu itu dia kaget setengah mati, karena niatnya datang menjumpai raja untuk meminta izin, minta restu supaya Mordekai digantung. Ini malah Mordekai mau dimuliakan raja, tetapi karena dia harus tunduk, dia ambil baju, dia ambil kalung, dia panggil si Mordekai yang nongkrong di depan pagar, depan pintu gerbang kerajaan. Begitu dipanggil, mungkin Mordekai pun kaget karena dia nggak pernah berharap itu. Dia dipakaikan baju kebesaran, dia dinaikkan ke kuda, terus dia diarak. Beginilah akan diperbuat raja kepada siapa raja berkenan, keliling. Dan saudara bisa bayangkan pada waktu dia yang menarik itu Haman. Padahal yang mau dibinasakan itu Mordekai. Sekarang Mordekai yang di atas, dia yang di bawah. Betapa menderitanya hatinya pada waktu itu, dan dia lakukan terus. Begitu selesai itu dia pulang ke rumah. Dia cerita sama istrinya betapa pahitnya hatinya. Terus istrinya bilang begini, kata orang, kalau musuhmu sudah menyepelekan engkau seperti itu, nanti akan tambah parah lagi. Kira-kira kalau bahasa hari-hari seperti itu. Jadi kehidupan itu berputar kehidupan itu. Terus dia lagi sedih di rumahnya, ngobrol sama istrinya, kereta kerajaan datang untuk menjemput dia, mau diajak makan perjamuan di istananya Ratu Ester. Agak terhibur dia sedikit lagi. Terus mereka makan, menikmati berkah. Raja bertanya, ada apa gerangan Ratu Ester? Apa maumu? Setengah dari kerajaan ini kalau kau minta saya akan kasih, kata raja. Terus Ester bilang, tidak tuanku, kalau Tuhan berkehendak, datanglah kiranya besok lagi ke perjamuan yang hamba buat, maka hamba akan memberitahukan apa yang hamba mau. Datanglah bersama dengan Haman. Pulang dari situ Haman dengan semangat lagi, besok undang lagi kami, luar biasa aku ini dimuliakan sama raja. Besok malam datang lagi kereta menjemput dia. Ini si Haman, ini si Mordekai sudah kembali ke depan gerbang kerajaan, sudah kembali menjadi orang-orang gembel di sana. Kegemparan masih berlanjut di seluruh kerajaan dan di kerajaan-kerajaan lain di bawah jajahan Raja Ahasveros dengan surat edaran kematian yang dibuat oleh Haman ini. Jadi surat edaran yang dibuat oleh Haman ini
kekuatannya hampir mirip sama COVID-19, mematikan. Begitu kira-kira kan? Karena surat ini mematikan seluruh bangsa Yahudi di bawah kerajaan Ahasiweros yang tersebar di 120 kerajaan. Jadi kuatnya surat edarannya si Haman ini hampir mirip sama COVID-19, mematikan dan membuat gempa. Tapi Tuhan menolong orang-orang yang dipercayainya. Haleluya. Besok malam datang mereka berdua, makan lagi enak-enak. Habis makan enak-enak, raja bertanya lagi, Ratu Ester, apa mau? Setengah dari kerajaan ini pun akan saya beri kalau kamu minta. Ester mulai bersuara, Tuhan, sekiranya kami diperuntukkan, kira-kira kalau bahasa hari-hari, sekiranya kami diperuntukkan untuk menjadi babu, untuk menjadi budak, maka hamba tidak akan melaporkannya kepada Tuhan, tidak akan menyampaikannya kepada Tuhan. Ini kami, satu bangsa kami mau dibasmi, mau dibinasakan, kami mau dibunuh semuanya, dan harinya sudah ditentukan. Makanya saya datang meminta perhatian raja. Terus raja bertanya, siapa itu orang yang hatinya sebusuk itu? Apa kata Ester? Ini nih, si Haman ini nih orangnya. Begitu ditunjuk orangnya, tahu saudara bagaimana mukanya si Haman pada waktu itu. Tak terkatakan lagi bagaimana takutnya. Raja bangkit, dia emosi. Mungkin dia mulai sadar ternyata saya salah mempercayai orang. Mungkin begitu pikirnya. Karena mungkin selama ini biasa kalau raja, presiden sering dilaporkan itu kan berita-berita yang bagus, berita-berita yang baik. Jadi kalau pemimpin, raja atau presiden yang